Persib Bandung is a great team in Indonesia. Qatar Investment Group has decided to buy Persib for $100 million. Boyan Hadak is a great coach. Persib Bandung is a potential Asian champion from Indonesia. I watched Persib Bandung versus Bali United last night. Federico Barba, Tong Hai, and Ramon Tanque are all intelligent players. Pemirsa Bagro Bindira, CEO Qatar Investment Group Nasser Al-Khelaifi ambil keputusan membeli mayoritas saham Persib Bandung senilai total 10 triliun rupiah. Di sisi lain, begini reaksi mengejutkan Cristiano Ronaldo usai Persib menang tadi malam lawan Bali United sampai bikin Boyan Hadak dan Bambang Pamungkas angkat suara. Benarkah? Otto mendadak gemparkan Eropa. Begini keputusan mengejutkan CEO Qatar Investment Group Nasser Al-Khelaifi yang juga pemilik klub PSG usai Persib menang dramatis 3-2 lawan Bali United tadi malam. Langsung ambil langkah membeli saham mayoritas Persib dengan suntikan dana 10 triliun. Hal ini langsung membuat pelatih Boyan Hadak bahagia. Bahkan muncul reaksi jujur dari Cristiano Ronaldo dan legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas begini. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, CEO Nasser Al-Khelaifi kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan panjang, jujur, dan penuh visi terkait rencananya berinvestasi besar di Persib Bandung. Tak hanya sekedar wacana, Al-Khelaifi mengaku telah menyaksikan langsung performa Persib saat menghadapi Bali United yang berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam keterangannya, Al-Khelaifi menuturkan bahwa keputusannya tidak datang secara tiba-tiba. Ia mengamati langsung atmosfer pertandingan, kualitas permainan, hingga mentalitas para pemain Persib yang dinilainya mencerminkan karakter klub besar. Saya menonton pertandingan Persib melawan Bali United dan saya melihat sesuatu yang sangat spesial. Ini bukan hanya soal skor 3-2, tetapi bagaimana tim ini bertarung, ungkap Al-Khelaifi. Ia menyoroti momen krusial ketika Persib harus bermain dengan 10 orang setelah kartu merah di menit ke-66. Menurutnya, situasi tersebut justru memperlihatkan kekuatan mental dan determinasi tinggi para pemain. Ketika mereka kehilangan satu pemain, saya berpikir ini akan menjadi sangat sulit. Tapi yang saya lihat justru sebaliknya. Mereka menunjukkan disiplin, keberanian, dan semangat kolektif yang luar biasa. Ini adalah ciri khas tim besar. Al-Khelaifi juga mengapresiasi pendekatan taktik yang diterapkan pelatih Boyan Hadak yang dinilai mampu menjaga keseimbangan tim meski berada dalam tekanan. Pelatih mereka menunjukkan kecerdasan dalam membaca situasi. Dalam sepak bola modern, bukan hanya soal strategi awal, tetapi bagaimana beradaptasi di tengah krisis. Persib menunjukkan itu, katanya. Sebagai sosok di balik kesuksesan Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi menegaskan bahwa pengalaman menyaksikan langsung pertandingan tersebut menjadi titik balik keyakinannya untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Persib. Ia kemudian memaparkan secara lebih rinci rencana investasi sebesar 10 triliun rupiah melalui Qatar Invest Group. Dana tersebut menurutnya akan difokuskan pada pembangunan jangka panjang, bukan sekedar transfer pemain. Kami tidak datang hanya untuk membeli pemain bintang. Itu bukan visi utama kami. Kami ingin membangun fondasi yang kuat, akademi, fasilitas latihan kelas dunia, sistem manajemen modern, dan pengembangan talenta lokal. Jelasnya. Al-Khelaifi juga menekankan pentingnya menjaga identitas klub. Ia mengaku sangat menghormati sejarah dan kultur Persib yang sudah mengakar kuat di masyarakat Bandung dan Indonesia. Saya merasakan energi luar biasa dari para supporter. Mereka bukan sekedar penonton, mereka adalah bagian dari klub. Kami tidak akan mengubah itu. Kami ingin memperkuat identitas Persib, bukan menggantikannya, tegasnya. Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa investasi ini memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni menjadikan Persib sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Kami melihat potensi besar di Asia Tenggara. Persib bisa menjadi simbol kebangkitan sepak bola di kawasan ini.
Dengan struktur yang tepat, saya yakin mereka bisa bersaing di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, ujarnya. Sementara itu, di sisi lain, pelatih Boyan Hodak akhirnya angkat bicara mengenai rencana besar CEO Nasser Al-Khelaifi yang ingin menggelontorkan investasi hingga 10 triliun rupiah untuk Persib Bandung. Dengan nada penuh antusias, Hodak menyebut kabar tersebut sebagai peluang emas bagi perkembangan klub. Dalam pernyataannya, Hodak mengaku sangat senang dan optimistis jika rencana tersebut benar-benar terrealisasi. Ia menilai kehadiran sosok sebesar Al-Khelaifi yang juga berada di balik kesuksesan Paris Saint-Germain akan membawa dampak signifikan bagi Persib. Tentu saya sangat senang mendengar kabar ini. Jika seseorang seperti Nasser tertarik pada Persib, itu berarti klub ini memiliki sesuatu yang spesial, ujar Hodak. Ia menegaskan bahwa investasi besar tidak hanya berdampak pada kekuatan tim di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti infrastruktur, pengembangan pemain muda, hingga profesionalisme manajemen klub. Sepak bola modern membutuhkan fondasi yang kuat. Dengan investasi seperti ini, Persib bisa berkembang jauh lebih cepat. Bukan hanya membeli pemain, tapi membangun sistem, jelasnya. Hodak juga mengaitkan ketertarikan Al-Khelaifi dengan performa timnya yang terus menunjukkan peningkatan, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United. Ia menilai kerja keras pemain mulai mendapat perhatian dunia. Mungkin dia melihat bagaimana tim ini bermain, bagaimana kami berjuang bahkan saat kekurangan pemain. Itu menunjukkan karakter Persib, katanya. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu tetap mengingatkan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menjaga konsistensi di kompetisi. Ia tidak ingin para pemain terdistraksi oleh isu besar di luar lapangan. Kami tetap harus fokus pada pertandingan demi pertandingan. Investasi adalah hal besar, tapi pekerjaan kami di lapangan tetap sama, tegasnya. Hodak juga berharap jika kerjasama ini terwujud, Persib dapat berkembang tanpa kehilangan identitasnya sebagai klub dengan basis supporter yang kuat dan sejarah panjang. Yang penting adalah keseimbangan, berkembang tapi tetap menjadi Persib yang dikenal semua orang, tambahnya. Kabar ketertarikan Al-Khelaifi sendiri muncul setelah ia menyaksikan langsung pertandingan Persib melawan Bali United. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Hodak bahwa performa timnya saat ini berada di jalur yang tepat. Dengan potensi suntikan dana besar dan performa tim yang stabil, Hodak optimis masa depan Persib akan semakin cerah. Ia pun berharap semua pihak bisa mendukung langkah besar ini demi kemajuan klub. Jika ini benar terjadi, ini bisa menjadi awal era baru bagi Persib, pungkasnya. Sementara itu, di sisi lain, mega bintang Cristiano Ronaldo yang saat ini membela Al Nassr sekaligus menjadi kapten Portugal, mengungkapkan kegagumannya terhadap performa Persib Bandung. Dalam pernyataan jujur dan penuh decak kagum, Ronaldo menyoroti kualitas para pemain Persib, terutama Federico Barba, Ramon Tanque, dan Tom Haye. Saya menonton pertandingan Persib lawan Bali United semalam lewat live streaming, dan saya harus bilang, saya benar-benar terkesan, ujar Ronaldo. Ia menekankan bahwa bukan sekadar skor 3-2 yang membuatnya kagum, tetapi bagaimana tim ini bermain secara kolektif dan profesional di bawah tekanan. Ronaldo menyebut beberapa pemain Persib tampil dengan kualitas yang jarang ia saksikan di kompetisi Asia Tenggara. Federico Barba menunjukkan kepemimpinan di lini belakang, membaca permainan dengan cerdas. Ramon Tanque memiliki insting striker yang tajam, selalu berada di posisi tepat. Dan Tom Haye, saya sangat menghargai cara dia mengontrol tempo permainan dan mendistribusikan bola. Luar biasa, ungkap Ronaldo. Ronaldo menambahkan bahwa mentalitas Persib dalam menghadapi situasi sulit, terutama ketika harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah, benar-benar menunjukkan karakter tim yang tangguh. Ia memuji kerja keras, fokus, dan disiplin para pemain hingga menit terakhir. Bermain dengan satu pemain lebih sedikit bukan hal mudah. Banyak tim akan goyah,
Tapi Persib tetap kompak, tetap agresif, dan berhasil mempertahankan kemenangan. Itu menunjukkan kualitas mental yang hebat, jelasnya. Meski saat ini dirinya tengah sibuk dengan jadwal padat di Al Nassr dan Timnas Portugal, Ronaldo mengaku selalu mengikuti perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. Ia menyebut kemenangan Persib atas Bali United menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatiannya. Sepak bola itu global. Saya selalu menonton pertandingan dari berbagai negara, dan Persib semalam benar-benar menarik perhatian saya. Saya pikir ini adalah contoh bagus bagaimana tim Asia bisa menampilkan kualitas tinggi dan karakter tangguh, kata Ronaldo. Selain mengagumi performa individu para pemain, Ronaldo juga memuji strategi pelatih Bojan Hodak yang mampu memimpin tim menghadapi tekanan berat dan tetap mengeksekusi rencana permainan dengan baik. Saya bisa melihat tangan pelatih di balik permainan tim. Strategi mereka cerdas, adaptif, dan jelas membuat pemain tampil maksimal. Tambahnya, dengan pengamatan langsung melalui live streaming, Ronaldo menegaskan bahwa kualitas Persib tidak hanya menarik perhatian lokal, tetapi juga pemain top dunia. Ia pun berharap sepak bola Indonesia dengan tim-tim seperti Persib akan semakin berkembang dan dikenal di kancah internasional. Melihat Persib semalam membuat saya sangat optimis tentang masa depan sepak bola di Asia Tenggara. Tim-tim dengan pemain bertalenta dan pelatih berkualitas bisa bersaing secara global. Persib adalah contoh sempurna, pungkas Ronaldo. Sementara itu, di sisi lain, legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, buka suara mengenai perkembangan Persib Bandung yang tengah naik daun. Dalam pernyataan penuh kejujuran, ia mengakui rasa iri dan sedihnya melihat Persib kini berada di level jauh lebih tinggi dibandingkan Persija saat ini. Jujur saja, saya merasa iri sekaligus sedih. Persib sekarang bermain di level yang berbeda, jauh di atas Persija. Itu sesuatu yang sulit untuk diterima bagi siapapun yang mencintai Persija, ungkap BP sapaan akrab Bambang Pamungkas. Bambang menyoroti bagaimana Persib mampu mempertahankan mental juara, bahkan dalam kondisi sulit, seperti saat menang 3-2 atas Bali United meski bermain dengan 10 orang. Menurutnya, kekompakan, disiplin, dan kualitas individu para pemain Persib saat ini menjadi standar yang sulit ditandingi oleh klub lain, termasuk Persija. Saya melihat para pemain seperti Federico Barba, Ramon Tangke, dan Tong Haye bermain dengan karakter luar biasa. Mental mereka kuat, tak mudah goyah. Persija saat ini jauh tertinggal dalam hal ini, tambahnya. Tak hanya performa di lapangan, Bambang juga menyoroti rencana investasi besar yang diumumkan CEO Nasser Al-Khelaifi untuk Persib senilai 10 triliun rupiah melalui Qatar Invest Group. Ia mengaku perasaan iri dan cemas bercampur saat mendengar kabar tersebut. Investasi sebesar itu bisa mengubah wajah Persib secara total. Infrastruktur, akademi, manajemen, semua bisa ditingkatkan. Itu hal yang sangat membuat iri, bahkan sedikit mengenaskan bagi kami yang mencintai Persija. Kita harus realistis, level Persija kini jauh tertinggal, jelas ya. Bambang juga menyebut bahwa perhatian investor global, termasuk sosok sebesar Nasser Al-Khelaifi yang juga dikenal di Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa Persib kini menjadi klub yang diperhitungkan di Asia. Hal ini membuatnya semakin sadar akan perbedaan signifikan antara kedua klub legendaris tersebut. Persib mendapat spotlight internasional, investor besar, bahkan pemain top dunia ikut mengamati mereka. Sementara Persija, kita masih berjuang di level domestik tanpa perhatian sebesar itu, katanya dengan nada sendu. Meskipun demikian, Bambang menegaskan rasa cintanya pada Persija tidak pernah luntur. Ia berharap manajemen Persija bisa belajar dari Persib dan memanfaatkan momen ini sebagai bahan introspeksi untuk membangkitkan kembali kejayaan klub. Kita tidak boleh putus asa. Persija harus bangkit, belajar dari apa yang dilakukan Persib. Tapi jujur, melihat semua ini rasanya menyedihkan. Tutup legenda berusia 47 tahun itu. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Bek tangguh Timnas Indonesia, Justin Hubner, akhirnya kembali tampil bersama Fortuna Sittard usai sempat absen karena polemik administrasi yang sempat ramai di Belanda.
Namun, comeback-nya di pekan ke-30 Eredivisie, Minggu 12 April 2026, langsung diwarnai laga panas. Tak hanya karena insiden di lapangan yang membuat gelandang Lewis Holtby cedera setelah terkena sapuan bola, Hübner juga melontarkan komentar pedas kepada NAC Breda usai duel yang berakhir 1-1. Masuk kembali ke starting 11, kehadiran bek 22 tahun itu langsung terasa. Namun pada menit ke-34, upayanya menghalau bola justru mengenai kaki Holtby hingga sang pemain tak bisa melanjutkan pertandingan. Meski dianggap insiden biasa, momen itu mencerminkan tingginya tensi laga. Usai pertandingan, emosi Hübner meledak saat menyinggung peran NAC Breda dalam kasus penyelidikan paspor pemain Indonesia di Belanda. Ia menyindir keras, menyebut tim tersebut tak pantas banyak bicara setelah kalah telak 0-6 dari Go Ahead Eagles. Hübner juga menilai tindakan manajemen NAC memalukan karena ikut campur urusan pribadi pemain. Ia mengaku terdampak langsung, termasuk harus berlatih terpisah, dan dilarang datang ke klub selama beberapa waktu. Di klasemen, Fortuna Sittard kini berada di posisi aman, sementara NAC Breda justru terpuruk di zona degradasi. Hasil imbang ini sekaligus jadi bukti bahwa Hübner tetap tampil solid meski diterpa kontroversi, menjawab tekanan dengan performa tanpa kompromi di lapangan. Nama tim Gaypens tengah jadi perbincangan setelah muncul isu yang menyebut dirinya ingin kembali menjadi warga negara Belanda. Kabar dari wawancara dengan media Belanda itu cepat menyebar dan memicu polemik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemain muda timnas Indonesia itu langsung memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan terjadi akibat kesalahan penerjemahan saat wawancara. Isu ini muncul setelah Gaypens kembali bermain bersama FC Emmen usai sempat absen 4 laga karena kendala izin kerja. Dalam wawancara pasca laga, pernyataannya diterjemahkan keliru hingga memunculkan narasi bahwa ia menyesal menjadi WNI. Melalui media sosial, Gaypens membantah tegas kabar tersebut. Ia menegaskan tetap bangga membela Indonesia dan ingin terus memperkuat skuad Garuda. Ia juga menyebut kemungkinan besar terjadi kesalahan terjemahan yang mengubah maksud ucapannya. Gaypens sendiri resmi menjadi WNI pada 11 Februari 2025 dan kini masuk dalam radar timnas, meski belum debut di level senior. Bersama FC Emmen, performanya cukup menjanjikan dengan catatan 2 gol dan 2 assist dari 27 pertandingan musim ini. Ia juga sempat masuk daftar awal pemain untuk agenda FIFA Series 2026, menandakan peluangnya ke tim utama masih terbuka. Dengan usia muda dan performa yang terus berkembang, Gaypens dinilai hanya tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior Indonesia. Turnamen ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 24 Juli 26 Agustus tetap menjadi ajang paling dinanti supporter timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih anyar John Hartman, skuad Garuda membawa ambisi besar, mengakhiri kutukan 6 kali runner-up dan meraih gelar perdana sejak 1996. Namun, tantangan besar langsung menghadang. Indonesia dipastikan tanpa sejumlah pemain bintang yang berkarir di Eropa, seperti Jai Itses, Calvin Verdonk, Kevin Dix, dan Emil Audero, karena jadwal turnamen tidak masuk kalender resmi FIFA. Meski begitu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai absennya pemain abroad bukan masalah besar. Ia optimistis kualitas pemain dari kompetisi domestik cukup untuk bersaing dan bahkan menargetkan gelar juara. Menurutnya, pelatih akan memanfaatkan agenda FIFA Matchday Juni sebagai ajang seleksi sebelum menentukan skuad terbaik.
Sejumlah nama dari klub besar seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta diprediksi jadi tulang punggung, termasuk Tom Haye, Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga Jordi Amat. Selain itu, pemain dari klub seperti Borneo FC, Persebaya Surabaya, dan Dewa United juga dinilai layak mengisi skuad. Dengan komposisi local pride ini, harapan tetap terjaga. Kombinasi strategi Herdman dan semangat pemain Liga Super diharapkan mampu membawa Indonesia akhirnya mengangkat trofi yang sudah lama dinantikan. Akhir pekan 11-12 April 2026 menjadi panggung aksi para pemain timnas Indonesia di berbagai kompetisi Eropa. Dari Eredivisie hingga Serie A, performa mereka pun beragam. Ada yang bersinar, ada pula yang kurang beruntung. Penampilan terbaik datang dari Maarten Paes bersama AFC Ajax. Ia tampil gemilang dengan clean sheet, 3 penyelamatan penting, dan membawa timnya menang 3-0 atas Heracles Almelo. Performa ini sekaligus membungkam kritik dan menjaga peluang Ajax ke zona Liga Champions. Berbeda nasib, Kevin Dix yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach harus mengalami cedera saat menghadapi RB Leipzig. Meski tampil cukup solid, ia ditarik keluar pada menit ke-62 dan timnya kalah tipis 0-1, kondisi yang jadi perhatian serius bagi timnas. Sementara itu, Emil Audero bersama US Cremonese juga tampil cukup baik dengan 4 penyelamatan. Namun, ia tak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan 0-1 atas Cagliari, membuat posisi Cremonese semakin dekat dengan zona degradasi. Kabar positif datang dari Dian James yang kembali bermain untuk Go Ahead Eagles usai polemik administrasi. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan menunjukkan kontribusi yang cukup solid. Di Inggris, Ole Romeni turut merasakan kemenangan bersama Oxford United usai mengalahkan Watford 2-0, meski hanya tampil singkat dari bangku cadangan. Secara keseluruhan, performa para penggawa Garuda cukup menjanjikan. Namun, cedera yang dialami Kevin Dix menjadi sorotan utama, mengingat perannya yang krusial di lini pertahanan timnas Indonesia. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menyoroti laga emosional saat timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi Timor Leste U17 di Piala AFF U17 2026. Duel ini bukan sekadar laga pembuka, tetapi juga mempertemukannya dengan mantan mentornya, Emral Abus. Bagi Kurniawan, Emral adalah sosok penting dalam perjalanan kariernya sebagai pelatih. Ia mengaku banyak belajar dari sang mentor sejak mengikuti kursus lisensi kepelatihan dari level C hingga A. Hubungan keduanya pun tetap terjalin hingga kini, bahkan masih sering berdiskusi soal sepak bola. Kurniawan menilai Emral sebagai figur inspiratif yang berkontribusi besar bagi perkembangan pelatih di Indonesia, terutama karena keterbukaannya dalam berbagi ilmu. Meski begitu, ia menegaskan profesionalisme tetap diutamakan saat pertandingan berlangsung. Ia memastikan timnya akan tetap tampil maksimal demi meraih hasil terbaik di laga pembuka. Apalagi pertandingan pertama sangat krusial untuk menentukan langkah ke fase berikutnya. Kurniawan juga menyebut persiapan tim berjalan baik dari sisi fisik maupun mental. Hal itu menjadi modal penting saat Garuda Muda menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin 13 April 2026 malam. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke Boboto, Bonek, dan Aremania.